teman Bapak Ibu yang sudah hadir ya, baik yang dari Paroki Cideng maupun banyak teman-teman yang dari luar paroki ini saya lihat ya. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita akan masuk dalam pengajaran dan juga nanti dilanjutkan dengan sharing tanya jawab ya bersama Ibu Eti. Tema pada malam hari ini ialah doa yang dibutuhkan pada saat menjelang ajal. Ya, baik kepada Ibu Eti, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Ros. Ya, Selamat sama-sama Bu Eti. malam Bapak Ibu yang terkasih, apa Selamat kabar? malam. Baik, Bu Eti. Salam kerahiman. Baik, mari pada malam hari ini kita bersama-sama mohon rahmat dari Roh Kudus supaya kita bisa menghayati pembelajaran permenungan pada malam hari ini, yaitu apa sih yang dibutuhkan jiwa yang sedang menghadapi ajal. Nah, tema ini sebenarnya bisa kita renungkan untuk diri kita sendiri dan bagaimana yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Ya kan? Karena yang menghadapi ajal bisa kita, bisa orang lain. Bisa diri kita, bisa orang lain. Jadi nanti akan dibahas peranan kita bagaimana. Kalau kita melihat saudara kita atau orang-orang yang tidak kita kenal menghadapi ajal. Dan bagaimana kalau kita sendiri yang mengalami itu, bagaimana yang harus kita lakukan? Oke, nah Bapak Ibu yang terkasih, saya mengambil tema ini dari buku BHF. Kalau kita lihat indeks tema di belakang gitu ya, saya selalu mencoba melihat indeks tema yang di belakang buku BHF ini. Ternyata Bapak Ibu, Santa Faustina ada rahmat yang diberikan oleh Tuhan secara khusus, yaitu apa gitu kan ya, bisa dibaca di 1037, halaman 1037. Bapak Ibu, mari. Di situ dikatakan bahwa karunia-karunia luar biasa kepada Santa Faustina. Ada 3 loh karunia yang luar biasa ini. 1, karunia yaitu pengetahuan tentang keadaan jiwa sesama. 2, karunia karena Santa Faustina bisa berelasi dengan jiwa-jiwa yang terdapat di purgatorium. Dan yang ketiga, relasi rohani dengan orang-orang yang menghadapi ajal. Nah, saya mencoba menguliknya dari yang ketiga ini. Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui karunia Santa Faustina pada saat dia dapat berelasi dengan jiwa-jiwa yang menghadapi ajal. Nah, ini juga menjadi pembelajaran atau permenungan buat kita. Ya, baik. Saya akan coba share screen. Bu Ros, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Ini ya. Baru terbuka kordennya. Ya. Ini sudah. Doa yang dibutuhkan saat menjelang ajal. Baik oleh kita maupun untuk orang lain. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Pertama-tama, sadari dulu Bapak Ibu, pada detik ini, pada detik malam ini, banyak ribuan, ratusan ribu mungkin orang yang sedang menghadapi ajal. Betul? Apa betul? Betul. Detik ini gitu ya. Kita pasti bersyukur karena mungkin saudara kerabat kita detik ini sehat-sehat semua.
syukur puji Tuhan. Tapi sadari, di luar sana yang mungkin kita nggak kenal, detik ini juga banyak yang sedang menghadapi sakaratul maut menjelang ajal. Dan Tuhan Yesus meminta agar kita mendoakan mereka. Apakah kita mau kalau yang menghadapi ajal setiap detik itu adalah saudara atau kerabat kita atau kenalan kita? Janganlah ya, maksudnya gitu kan. Tapi yakinlah, tetap kita dituntut oleh Tuhan untuk mendoakan. Karena mereka banyak yang sedang menghadapi ajal dan butuh doa itu. Oke. Tapi sebelum itu, sebentar saya kecilkan supaya gampang. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan dulu. Setiap manusia pasti akan menghadapi ajalnya, bukan? Nah, coba kita refleksikan kepada diri kita. Takutkah aku dalam menghadapi kematian itu? Yang kita nggak tahu kapan, di mana, saat itu tiba. Betul? Dan kita juga tidak tahu bagaimana detik-detik atau saat kita menghadapi ajal. Apakah kita sadar, masih sadar maksudnya gitu ya, sehingga kita bisa berdoa koronka, berdoa rosario, berdoa apa aja gitu kan ya. Atau pada saat kita menghadapi ajal, kita sedang koma. Pasti Bapak Ibu kita punya kenalan, saudara, orang tua, ataupun anak, atau siapapun juga. Macam-macam bukan pada saat cerita pada saat dia menghadapi ajal. Ada yang melalui koma dulu. Sehingga pada waktu detik-detik itu kita mungkin orang tersebut sudah tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Ya kan? Bapak Ibu, pertanyaan yang harus kita renungkan bukan untuk menjadi ketakutan, tapi mari kita tidak boleh takut. Mengapa? Pertanyaannya kan gitu. Mengapa? Aku takut loh, gitu. Nah, dasarnya Bapak Ibu. Ya, dasarnya jelas di dalam Yohanes 14 1-7. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada hal inilah Bapak Ibu. Mari kita lihat. Yesus menegaskan, Yesus mengukuhkan kita, menguatkan kita. Jangan gelisah, percaya deh kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Sekarang tinggal kita tanya dalam diri kita, seberapa besar iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan kita juga percaya tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan lanjutnya kita sadari, bersyukur aku telah dipilih oleh Yesus menjadi muridnya, bukan? Jadi kata-kata Yesus yang kita dengar pada malam hari ini menjadikan introspeksi bahwa kita nggak boleh takut, gitu ya. Kita lanjut di situ dikatakan bahwa kenapa? Apa yang harus kita percayai? Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu suatu jaminan, ya kan? Yang menjamin Yesus sendiri loh Bapak Ibu. Kalau yang menjamin manusia biasa, misalkan saya atau siapa gitu ya, waduh bisa aja loh dia bohong gitu ya, dia tidak menepati janji. Tapi kalau Yesus dengan mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah pada Allah dan percaya kepadaku, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Ingat Bapak Ibu, kita anak-anak, kita murid-muridnya yang sangat dicintai.
gitu kan? Sebab aku pergi dari situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ini dia. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama walaupun dalam kondisi mute ya. 1, 2, 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, Bapak Ibu, renungkan. Saya ulang sekali lagi ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ada 2 kata kerja yang akan dilakukan oleh Yesus. 1, datang, dan yang kedua, membawa kita semua ke tempatnya. Di mana? Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kenapa Bapak Ibu? Coba kata-kata ini kita renungkan. Yesus sendiri yang akan datang dan membawa kita. Yesus sang penyelamat. Jadi kalau dia mengatakan, aku akan jemput kamu. Dan aku akan bawa, aku akan pegang. Namanya membawa, itu benar-benar seolah-olah tidak mungkin lepas kan ya Bapak Ibu ya. Betul? Saya membawa tas. Berarti tasnya itu ada melekat. Betul? Saya membawa buku. Artinya apa? Buku itu saya pegang. Betul? Nah, Bapak Ibu, tolong renungkan. Aku akan datang kembali, ya kan? Dan membawa kamu. Berarti kita akan ada dipeluk, ada bersama Yesus. Dibawa kemana? Dibawa ke tempat Bapa, di mana Yesus berada. Nah, kalau begitu, apakah kita masih takut, Bapak Ibu? Kalau orang bilang, kenapa kematian menakutkan? Karena aku nggak tahu di dunia itu seperti, maksudnya setelah kematian, dunia kematian itu setelahnya itu ada apa dan bagaimana? Wah, kita nggak pernah tahu, gitu kan? Ada jaminan. Aku akan datang dan membawa. Kata-kata membawa ini menjadi permenungan kita yang meneguhkan. Betul ya? Oke, sekarang ilustrasi lagi. Supaya Bapak Ibu dan saya tidak takut. Gitu ya. Contoh. Ini misal loh ya Bapak Ibu. Saya orang Amerika. Saya orang Indonesia lah, kemudian lama di Amerika. Jadi lahir saya orang Indonesia. Nah, di Amerika saya berpuluh-puluh tahun. Kemudian saya kembali ke sini, ke Indonesia. Terus saya mengajak, saya datang ke Indonesia, saya kembali ke Indonesia untuk membawa teman-teman Bapak Ibu semua di KKI Cideng untuk ke Amerika bersama-sama. Membawa Bapak Ibu serombongan ke Amerika. Pertanyaannya, padahal saya nggak pernah ke Amerika ya. Dalam contoh ini, ilustrasi ini, Bapak Ibu takut nggak? Kalau saya yang datang, saya yang jemput, saya yang bawa, pokoknya Bapak Ibu tahu beres saja. Nggak perlu tahu bagaimana nanti di sana naik misalkan mobil atau bus apa dan sebagainya. Nggak perlu, karena saya sendiri yang datang dan membawa Ibu semua, Bapak Ibu. Pertanyaan, takutkah? Tidak. Tidak dong. Betul ya? Tidak ya? Karena apa? Saya udah lama tinggal di Amerika. Saya udah tahu seluk-beluk tempat wisata atau apapun juga misalkan gitu ya. Jadi pada waktu saya ini pasti ibu-ibu dengan semangat dan nggak ada rasa takut lagi. Gitu loh. Nah, Bapak Ibu, ini hanya ilustrasi saya manusia biasa. Dengan ilustrasi ini pun Bapak Ibu percaya, oh ya asik, aku mau ke Amerika dan aku nggak usah pusing. Coba kalau Bapak Ibu datang sendiri ke Amerika, gitu ya,
tidak dijemput sama siapapun, pokoknya Bapak Ibu harus ngurus sendiri dari bandara sini sampai ke Amerika, dari Amerika Bapak Ibu harus mencari sendiri tempat penginapan, bla 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 bla. Ada nggak rasa takut? Ada. Ya enggak? Tapi kalau saya ngomong, nggak usah repot-repot. Pokoknya udah saya siapkan semuanya, gitu loh. Hotel di sana semua udah beres. Untuk kendaraan mobil atau bus sudah beres, nggak usah cari-cari lagi, nggak usah cari pakai Grab atau apapun juga. Senang bukan? Kalau saya mengatakan mengajak Bapak Ibu ke Amerika di mana saya sudah berada di sana lama sekali, betul? Ya. Bapak Ibu yang terkasih, renungkan ini. Yang datang dan yang membawa, kata-kata membawa ini sangat penting. Itu bukan manusia biasa, tapi Tuhan, Putra Allah yang telah rela wafat, bangkit, sengsara wafat bangkit hanya untuk menyelamatkan kita. Dia akan datang kembali dan dia memegang kita, membawa kita. Asalkan kita jangan melepaskan diri, betul nggak? Kalau udah digandeng nih, udah dipegang nih tangan kita, nggak taunya kita nggak mau terus, nggak mau bersama Tuhan, aku nggak mau, aku mau jalan sendiri, gitu loh. Kehendak bebas, tapi mari kita bersama-sama, ya Tuhan, aku murid-Mu, aku mau berjalan bersamamu, aku mau Kau datang dan membawaku ke tempat di mana Engkau berada, aku pun akan berada. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong ketakutan tadi harus kita renungkan dengan Yohanes 14 1-7, kata-kata Yesus sendiri. Nah, jangan seperti Thomas. Kenapa Bapak Ibu? Pada saat Yesus berbicara kepada para muridnya di dalam Yohanes ini, Thomas yang kita tahu biasa nggak percaya, dia berkata loh Bapak Ibu, Tuhan, kami nggak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana dong kami tahunya jalan ke situ? Ingat Bapak Ibu yang terkasih. Kok bisa Thomas mengatakan seperti itu? Bukankah jelas di atas dikatakan, aku datang kembali dan membawa kamu. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu loh. Masa dia bilang, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana dong kami tahu jalan ke situ? Itu kalau contoh yang tadi, ayo KKI Cideng, kita ketemu di Amerika ya, nggak tahu aturlah sendiri. Nah itu mungkin, itu Thomas. Aku harus kemana, terus bagaimana, saya tahunya gimana? Itu pertanyaan Thomas. Tapi kalau kita lihat, kita renungkan ilustrasi kata-kata yang cerita tadi Amerika dan kata-kata aku datang dan membawa kamu, kan nggak perlu takut dan nggak perlu bertanya lagi kemana kamu pergi, orang digendong kok, orang dibawa kok oleh Yesus sendiri. Betul? Ya enggak? Jangan sampai kita seperti Thomas, padahal Yesus sudah bilang di atas, akan membawa, kecuali kita lepasin tangannya. Enggak, aku nggak mau ikut, aku mau jalan sendiri. Ya silakan. Ya enggak? Yesus bilang, aku akan datang dan membawa kamu. Coba. Berkali-kali ya, mudah-mudahan nggak bosan ya kayak saya tekankan ini. Karena poinnya justru di sini. Yang membuat kita tidak takut akan menghadapi kejadian menghadapi ajal tadi. Oke? Kata-kata akulah jalan ini udah pasti Bapak Ibu tahu bahwa Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Sampai di sini mudah-mudahan poin ini menjadi benar-benar membuat kita yakin, percaya. Jangan seperti Thomas yang bertanya seperti itu lagi. Ya, oke.
Nah, sekarang bagaimana dengan KGK? Karena kita harus kaitkan dengan KGK. Ya, bagaimana sih pandangan KGK 1014? Ini mendukung tadi dari Injil tadi Yohanes ya. Mari Bapak Ibu, ternyata gereja mengajak kita supaya apa? Supaya mempersiapkan diri dari hari ke hari, detik ke detik, menit, jam berubah menjadi 24 jam dan satu hari bergulir. Hari Senin berubah menjadi ganti menjadi Selasa, Rabu, Kamis. Satu minggu kita lewati. Kemudian memasuki bulan Agustus. Tidak terasa Bapak Ibu, Agustus pun sudah tanggal 4, 5 ya sekarang ya. Nah Bapak Ibu, mari kita renungkan. Sudahkah aku mempersiapkan diri menghadapi kematian tersebut? Seberapa jauh kita sudah mempersiapkan diri? Padahal di dalam ajaran gereja ini, kita sendiri sering mendengar di dalam litani semua orang kudus dikatakan bahwa luputkanlah kami dari kematian yang mendadak ya Tuhan. Tadi Pak Thomas juga mengatakan kita berdoa untuk orang-orang yang mungkin meninggal mendadak. Nah, itu ya. Maka di dalam litani kita juga memohon, luputkanlah kami dari kematian yang mendadak ya Tuhan. Oke, terus kepada Bunda Salam Maria kita selalu satu hari bisa kita berapa kali berdoa Salam Maria, betul nggak? Dan ingat kata-kata yang kita ucapkan itu, mohon kepada Bunda Allah agar ia mendoakan kita pada waktu kapan? Pada saat kita mati. Pada waktu kita mati. Ya enggak? Doa Salam Maria itu jangan cuma dihafal gitu aja sehingga karena udah hafal sehingga kita enggak memaknai kata-kata itu. Maka mintalah kepada Bunda melalui Bunda Maria doa. Dan juga kepada Santo Yosef, pelindung orang-orang yang menghadapi kematian. Oke, kita lanjut. Dalam segala perbuatannya, dalam segala pikiranku, hendaknya kamu bertindak seakan-akan hari ini kamu akan mati. Itu loh Bapak Ibu. Kalau kita, kenapa kata-kata ini ada di dalam KGK 1014? Sehingga kita akan menjadi lebih siap. Betul nggak? Tapi berbeda kalau kita bilang, oh aku kan masih umur misalkan 40. Orang meninggal kan biasanya 80, 90 misalkan gitu ya. Ah masih lama. Siapa bilang masih lama? Siapa yang berani memastikan bahwa kita masih lama? Betul? Karena ada teman aktivis kami di sini ya gitu. Cuman beda wilayah. Bapak Ibu dia baru selesai rapat bersama di gereja. Ceria, sehat gitu kan ya. Nggak ada sakit juga. Pulang selesai rapat tuh jam 10:30 malam. Sekitar 10:30 malam. Sampai di rumah, seperti biasa, dia sering nyuci mobil malam-malam memang. Sekalian buat olahraga kali ya. Malam-malam dia nyuci. Dan ini bukan suatu salah satu atau kejadian. Sekarang udah sering dia mencuci. Jadi ya nggak apa-apa bukan. Suatu kebiasaan kok gitu loh. Tapi siapa yang menyangka justru malam itu sedang mencuci mobil, tahu-tahu dia jatuh ya, bukan jatuh itu ya, bukan kepleset enggak. Pada saat nyuci itu akhirnya dia meninggal, menghembuskan nafas terakhir. Semua kaget lah yang baru rapat gitu loh, yang baru selesai rapat ya pada kaget dikasih tahu. Bapak Ibu, itulah yang di KGK dikatakan. Dalam segala perbuatanmu, dalam segala pikiranmu, hendaklah kamu bertindak seakan-akan hari ini kamu akan mati. Sehingga kita akan berusaha untuk mempersiapkan diri menjadi lebih baik. Bukannya menumpuk dosa. Betul nggak? Ah masih lama nanti, aku masih lama bisa 40-50 tahun lagi. Udah aku menikmati dunia aja. Siapa bilang? Nah Bapak Ibu,
Terus di sini dibilang, jika kamu mempunyai hati nurani yang bersih, kamu tidak akan terlalu takut mati. Pertanyaannya, seberapa jauh kita bisa melihat hati kita sudah bersihkah atau sangat kotor, penuh dendam, penuh kemarahan, penuh kedengkian. Dalam setiap hari kita tidak pernah berubah menjadi lebih baik. Yang tahu kita dengan Tuhan. Ya. Di sini akhirnya dikatakan lebih baik menjauhkan diri dari dosa daripada menghindari kematian, karena kita tidak bisa menghindari kematian itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita nggak ada yang tahu kapan itu terjadi. Contoh tadi ya. Nah, jadi lebih baik kita ayo detik demi detik, menit dan jam kita isi hidup ini bersama Tuhan. Oke. Ya. Setelah kita merenungkan Injil tadi, Yohanes 14:1-7, KGK 1014, mudah-mudahan berkat Roh Kudus pastinya kita dikuatkan menjadi suatu pertanyaan. Setelah itu, setelah mendengar tadi, apakah aku sudah menjadi siap dibandingkan tadi sebelumnya? Apakah imanku semakin percaya bahwa Yesus sendiri akan datang kembali dan dia akan membawaku di mana aku Yesus berada, aku pun berada. Dan aku tidak akan seperti Thomas, gitu ya. Nah, itu tolong dijawab masing-masing. Oke, kalau ditanya tadi, sudahkah siapkah aku? Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mengatakan, aduh, aku belum loh. Kayaknya belum siap loh. Karena saya susah nih, masih banyak dosa nih, misalkan gitu ya. Pertanyaan lanjut. Jika hari ini aku tidak siap, Bapak Ibu kan tadi bilang, misalkan aku nggak siap hari ini. Pertanyaannya, apakah besok aku akan siap? Atau malah makin menjadi kedosaan kita? Gitu loh. Coba. Satu hari diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengisi menjadi lebih baik lagi. Tapi apa yang kita isi dalam hari ini? Apakah tadi pagi sampai ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan? Atau kita isi justru dengan kemarahan-kemarahan, egois dan sebagainya? Mari kita renungkan itu. Dan besok pagi, kalau kita hari ini puji syukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, sehingga besok pagi kita akan boleh bangun lagi, menghirup udara segar, coba tanyakan. Tuhan, terima kasih kau beri kesempatan aku bangun lagi untuk hidup di hari ini. Tapi pertanyaannya, apakah aku siap untuk memperbaiki atau aku isi dengan semakin jelek lagi hidupku dibandingkan hari sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur dalam hati kita masing-masing, ya kan? Oke, Bapak Ibu, sekarang kita kaitkan dengan BHF ya. Jika saat sakratul maut tiba, ternyata di BHF 1565, Bapak Ibu, Yesus ngomong kepada Santa Faustina, putriku, tolonglah aku menyelamatkan seorang berdosa yang menghadapi ajal. Daraskan bagi dia koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Ketika aku mulai mendaras koronka, aku melihat orang yang menghadapi ajal itu di tengah siksaan dan pergulatan yang mengerikan. Itu, Bapak Ibu, ini jelas ditulis oleh Faustina. Apa yang dia dengar, ditulis, dan setelah itu dia melakukan perintah Yesus untuk berdoa, dan dia pun melihat orang yang menghadapi ajal itu di tengah siksaan dan pergulatan yang mengerikan. Bapak Ibu, mengerikan loh. Saya bukan mencoba menakut-nakuti gitu ya. Tapi
ini dia. Faustina sendiri menulis bahwa siksaan dan pergulatan yang mengerikan, inilah yang diminta Yesus untuk kita bersama-sama sesering mungkin berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi ajal, siapapun dia. Di belahan dunia manapun juga. Karena dia butuh. Dia butuh kekuatan, bantuan, doa. Sampai-sampai Yesus minta tolong. Emang Yesus nggak bisa langsung? Oh, sangat bisa. Betul? Tapi ini ditulis. Dia meminta kepada Faustina untuk ditulis dalam bukunya ini dan disebarkan, diwartakan, sehingga pada malam hari ini atau sebelumnya juga pasti Bapak Ibu sudah pernah membaca ini. Betul ya? Tapi kita mari renungkan, maknanya tuh apa? Gitu. Maknanya Tuhan sendiri meminta, bantu, lakukan perbuatan baik terhadap sesama kita, walaupun kita nggak kenal dia. Yaitu apa? Pada saat detik-detik dia menghadapi ajal, di saat-saat di tengah siksaan dan pergulatan yang mengerikan, dia butuh kekuatan dari doa dari kita. Jangan pelit, gitu loh. Jangan banyak alasan untuk tidak berdoa koronka dengan wujud orang-orang yang menghadapi ajal. Kapanpun juga, dimanapun juga kita berdoa koronka, ingat, khususkan untuk orang yang menghadapi ajal dan di purgatorium, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat lagi apa yang dikatakan Faustina di 1798, bahwa pada saat sakratul maut itu memang butuh banget doa koronka. Yuk kita baca, ya kan? Yang ada di sekeliling tempat tidurnya hanyalah suatu himpunan besar roh jahat dan keluarga yang pada menangis, Bapak Ibu. Faustina bisa melihat ini. Ingat karunia tadi ya, karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Faustina sehingga dia mempunyai relasi dengan orang-orang yang sedang menghadapi ajal. Ketika aku mulai berdoa, roh-roh kegelapan itu melarikan diri, Bapak Ibu, dengan bunyi desis dan ancaman-ancaman yang diarahkan kepadaku. Akhirnya Faustina melihat roh-roh kegelapan lari tunggang langgang ceritanya gitu ya. Tapi kalau itu Yesus sendiri yang minta, Yesus sendiri akan melindungi kita. Percaya Bapak Ibu. Ancaman-ancaman yang diarahkan kepada Faustina itu tidak akan mempan. Percayalah. Ya, lanjut. Nah, pertanyaannya, sudahkah aku mendoakan untuk mereka? Di mana kita tahu orang-orang itu memang membutuhkan doa tadi, gitu ya? Apakah aku sudah peduli terhadap mereka? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu, saya mengutip beberapa nomor ini yang menjadi satu permenungan bahwa oke, buat kita yang mungkin belum mendoakan doa koronka untuk para ini, mari semangat, gitu ya. Kenapa? Di dalam BHF 828 dikatakan dengan cara yang ajaib loh Bapak Ibu. Cara yang ajaib. Tuhan Yesus membuat aku mengerti bahwa seseorang ajal itu membutuhkan doa. Ya, Faustina orang yang terpilih. Faustina dipilih untuk menjadi rasul kerahimannya. Dia diberi karunia untuk dapat melihat, dapat berelasi. Tapi kita, percayalah, apa yang dikatakan Tuhan melalui Santa Faustina ini. Dan apa yang telah dilakukan oleh Faustina dan dicatat di dalam buku BHF ini. Gitu ya. Terus lanjut, oh betapa jiwa-jiwa yang menghadapi ajal sungguh memerlukan doa. Sungguh Bu, Bapak. Gitu.
ilhamkan untuk sering berdoa bagi orang-orang yang menghadapi ajal. Oke, dan Bapak Ibu 1541 BHF 1541, tulislah, ini kata-kata Yesus ya, tulislah bahwa kalau mereka mendaras koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Jadi kalau kita tadi merunut ya di halaman sebelumnya bahwa memang sangat dibutuhkan pada detik-detik kritis tadi doa dari kita, ya kan, sampai Faustina bilang mohon doa kepada Yesus agar jiwa-jiwa itu berdoa bagi orang-orang yang menghadapi ajal. Yesus mengatakan, tulis ya, gitu loh. Suruh nulis loh. Dan sekarang kita membaca, mendengar BHF 1541. Jadi Bapak Ibu, iman kita harus percaya bahwa betul pada saat kita mendaraskan koronka, Yesus akan berdiri di antara Bapa dan orang yang menghadapi ajal. Sehingga roh-roh jahat tadi ya jelas akan lari tunggang langgang. Ya enggak? Dia tidak bisa merebut jiwa orang tersebut. Ini Bapak Ibu, pentingnya kita berdoa koronka. Dan apakah kita jadi takut karena nanti si jahat itu tadi mengancam, betul ya? Tadi dikatakan kan? Jangan takut. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan melindungi kita. Lanjut. Doa apa yang dibutuhkan? 8:10 dikatakan, tidak lama kemudian aku mendengar suatu suara dalam jiwaku. Daraskan doa koronka yang sudah kuajarkan kepadamu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Faustina lari mengambil rosarionya, lalu berlutut di samping orang yang menghadapi ajal itu. Dan dengan segenap gairah jiwaku, aku mulai mendaraskan koronka. Tiba-tiba orang yang menghadapi ajal itu membuka matanya dan memandangku. Belum lagi selesai aku mendaras seluruh koronka, ia sudah mengembuskan nafasnya dengan damai yang luar biasa. Bapak Ibu, ini kesaksian dari Santa Faustina. Dia mendengar langsung bahwa diperintah langsung oleh Yesus. Ayo, daraskan koronka. Langsung dia lari dan dia langsung mendaraskan. Belum selesai, nggak taunya orang yang menghadapi ajal tadi menghembuskan nafasnya dengan damai. Kalau kita kaitkan dengan yang tadi, betul ya, Yesus berada di antara Bapa dan orang yang sakit, yang menghadapi ajal tadi. Sehingga si jahat tidak dapat merebutnya, dan itulah yang menyebabkan dia bisa menghembuskan nafasnya dengan damai yang luar biasa. Ialah Sang Kerahiman sendiri datang, betul? Sang Kerahiman Yesus Kristus datang untuk membawa ini Bapak Ibu. Yang ada hanya kedamaian yang luar biasa. Itu bisa dilihat, kita harus percaya karena ini yang dilihat oleh Faustina. Dia menghembuskan nafasnya dengan damai yang luar biasa. Berarti benar apa yang dijanjikan Yesus. Dia akan berada di antara Bapa dan orang tersebut. Amin ya Bapak Ibu ya. Semakin percaya kita bahwa sungguh luar biasa cinta Tuhan kepada kita umatnya. Oke, dan ini yang terakhir, Bapak Ibu, pentingnya doa koronka bagi kita yang masih hidup. Tuhan berjanji orang-orang yang mendaraskan koronka ini akan direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya dan teristimewa pada saat kematian mereka.
Oke. Sekarang kalau tadi kan kita fokusnya kepada orang yang menghadapi ajal, kita doakan, betul ya? Nah, sekarang yang terakhir ini, bagaimana buat aku, gitu kan? Aku yang masih hidup nih, kondisiku masih sehat nih. Apa pentingnya doa koronka buat aku, gitu kan? Bapak Ibu, bukan hanya untuk orang yang sedang menghadapi ajal, tapi Tuhan juga berjanji bahwa orang-orang yang setia mendaraskan koronka, yaitu kita yang masih hidup, yang masih sehat ini, gitu ya, akan direngkuh, Bapak Ibu. Direngkuh itu kan berarti dipeluk, ditarik, dipeluk lah, pokoknya enak banget gitu ya, oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Sepanjang masa hidupnya. Berarti detik ini dan seterusnya. Kan kita yang ke belakang udah, kita mau lihat ke depan deh. Detik ini sampai ke depan. Setiap kita berdoa koronka, ingat janji Tuhan. Kita akan direngkuh oleh kerahimannya sepanjang masa hidupnya. Teristimewa pada saat kematian kita. Di saat-saat ajal di mana si jahat akan berusaha merebut jiwa kita. Tapi Yesus mengatakan orang-orang yang setia mendaraskan koronka akan direngkuh khususnya atau teristimewa pada saat kematian. Kalau begitu, apakah kita masih takut? Tuhan sendiri yang janji loh. Yakin nggak kita? Percaya nggak sih bahwa kita akan direngkuh sepanjang hidup kita? Luar biasa nggak? Apalagi pada saat kematian kita, itu Yesus sendiri akan merengkuh dengan kerahimannya. Gitu. Ya, jadi tadi udah dikatakan doa koronka untuk kita sendiri yang masih hidup dan untuk orang-orang yang sedang menghadapi ajal, baik itu dikenal ataupun yang tidak kita kenal. Nah, Bapak Ibu, saya hanya mau sharing sebentar tentang kejadian di mana saya sendiri mengalami saat-saat sakratul maut. Kaitannya dengan apa? Kaitannya bahwa tidak semua orang yang sedang menghadapi sakratul maut masih bisa berdoa koronka untuk dirinya sendiri. Ini, ya, saya pada saat 4 tahun yang lalu, 2021 COVID, saya pegang, saya berkali-kali ngomong, saya imani, gitu loh ya, kerahiman Allah. Maka doa rosario koronka dan rosario yang biasa saya pegang 2. Saya minta dibawakan rosario, ada 2. Dari awal saya memang udah bawa, gitu ya, cuman saya pegang. Bapak Ibu, pada saat itu tidak bisa saya berdoa untuk rasa sakit aja saya. Jadi fokusnya hanya ke sakit. Betul, saya minta tolong Tuhan, betul gitu ya. Saya imani Tuhan tolong. Tapi kalau untuk mendaraskan dengan penuh konsentrasi, dengan penuh penghayatan, nggak bisa. Itu yang saya lakukan, ya itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Bener-bener nggak bisa, nafas aja nggak bisa, sakit, jadi gitu loh. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Tolong, doakan mereka yang sedang sakratul maut. Karena dirinya sendiri mungkin ya, karena nggak semuanya. Mungkin ada yang sakitnya masih bisa agak nggak terlalu sakit sehingga dia bisa berdoa. Itu mungkin aja ada gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar koma atau yang sakit seperti saya kemarin, nggak bisa. Gitu loh. Maka dari itu butuh kekuatan doa yang dilantunkan oleh teman-teman. Ya, oleh siapa? Ya kita sebagai rasul-rasul kerahiman, murid-murid kerahiman. Itu Bapak Ibu, bahwa marilah kita setia untuk doa meronta. Sangat dibutuhkan untuk mereka yang sedang menghadapi sakratul maut, karena di situ Yesus berjanji
ada di antara dia, Bapak dan dia, dan yang buat kita yang masih hidup, masih segar, masih sehat, setialah selalu. Karena Tuhan berjanji akan merengkuh oleh kerahimannya sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Silakan Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Eti. Penjelasan dan juga renungannya ya. Benar-benar ini kita semua harus tahu. Jadi dan kita tidak perlu takut, semua orang akan menghadapi ajalnya Bu ya. Yang kita perlu kita menjauh dari dosa. Ya, kita tidak bisa menghindar ajal. Baik, kepada teman-teman Bapak Ibu, sekarang waktunya untuk kita bersharing ataupun tanya jawab. Silakan siapa yang ingin sharing atau ingin bertanya. Aku Bu mau Eti. sharing.